Shalom everyone. Salah satu ajaran Hyper Grace adalah bahwa Tuhan Yesus telah mengampuni dosa yang kita lakukan di masa lalu, masa kini, bahkan di masa depan. Bahkan dikatakan bahwa pengampunan Tuhan adalah sebuah jaminan yang kita dapat saat kita mengakui seluruh dosa-dosa sekali untuk selamanya. Menurut ajaran Hyper Grace, pengakuan dosa tidak lagi diperlukan. Apa yang sebenarnya firman Tuhan katakan tentang pengampunan dosa masa depan? Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan menjawab pertanyaan tersebut. Saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita mengalami kelahiran baru dan pembenaran di dalam Kristus. Kelahiran baru menjadikan orang percaya anak Allah dan ciptaan yang baru. Keselamatan yang diperoleh pada tahap ini adalah anugerah Allah. Bukan karena usaha manusia, tapi semata hanya karena iman kita kepada Kristus. Peristiwa ini adalah suatu peristiwa yang terjadi sekali seumur hidup. Dan seketika itu juga menghasilkan pendamaian. Sehingga Allah tidak lagi memperhitungkan dosa-dosa kita sejak kita lahir hingga saat kita mengalami pembenaran. Dan kita memasuki babak baru dalam perjalanan rohani kita sebagai orang percaya yang kita kenal dengan istilah pengudusan atau sanctification. Pengudusan adalah suatu proses bagi orang percaya untuk menjadi serupa dengan Kristus, yaitu dengan menghasilkan buah roh. Dan seluruhnya adalah bagian keselamatan. Jadi, keselamatan adalah proses yang terjadi terus-menerus sejak kita mengenal Yesus, menerima Yesus, dan melekat kepadanya dengan menjadi murid yang setia sampai kita menjadi sama seperti Yesus. Puncak dari proses pengudusan adalah pemuliaan atau glorification, di mana ini adalah akhir dari perjalanan hidup orang percaya di dunia. Dan Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, yang dibebaskan dari kehadiran dosa dan kepada setiap orang percaya yang setia sampai garis akhir. Mungkin sebagian dari kita pernah mendengar pernyataan, lahir baru itu sekali, tetapi pertobatan itu harus setiap hari. Mengapa kalau kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus, kita tetap harus menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup? Tentu alasannya karena orang percaya masih dapat jatuh ke dalam dosa. Kita dapat melihat kisah-kisah di Alkitab bagaimana orang percaya pun masih bisa jatuh ke dalam dosa. Dan ia tetap perlu mengakui dosanya sehingga pengampunan dari Tuhan turun. Di dalam 1 Korintus 11 ayat 28-31, Rasul Paulus meminta jemaat Korintus untuk memeriksa atau menguji diri sebelum menerima perjamuan kudus. Karena ada konsekuensi dari dosa. Dalam hal ini disebutkan menjadi lemah, sakit, bahkan meninggal. Bagi mereka yang belum memeriksakan dirinya dan memohon ampun dari Tuhan atas dosa-dosanya. Kalau mereka sudah diampuni atas dosa masa depannya, dosa yang dilakukan setelah mengalami kelahiran baru, mengapa masih ada konsekuensi dari dosa? Di dalam Ibrani 10 ayat 26-27, penulis surat Ibrani mengatakan bahwa akan ada penghakiman yang mengerikan dan kobaran api yang dahsyat bagi orang yang sengaja berbuat dosa sesudah ia memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Kepada jemaat di Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, dan Laodikia di kitab Wahyu, Tuhan meminta mereka untuk bertobat dari dosa-dosa mereka agar mereka tidak mengalami penghukuman dan murka Tuhan. Dari contoh-contoh tadi, maka kita dapat melihat bahwa secara tersirat maupun tersurat, orang percaya tetap perlu mengakui dosa sebagai tanda penyesalan jika jatuh dalam dosa, serta bertobat dan tidak melakukan dosa itu lagi. Selain itu, tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang mengatakan bahwa dosa masa depan atau dosa yang belum dilakukan sudah diampuni oleh Tuhan. Sehingga orang percaya tidak perlu lagi bertobat dan mengakui dosanya sepanjang kehidupan rohani mereka. Pengampunan dan kasih karunia selalu tersedia bagi anak-anaknya yang sungguh-sungguh mau bertobat. Pengakuan dosa kita kepada Tuhan bukanlah usaha untuk mempermurah kasih karunia Tuhan. Akuilah dosa di hadapan Tuhan, bertobatlah sungguh-sungguh, dan kelegaan dari Tuhan akan turun kepada kita. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jesus for everyone. Yes.
Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Boleh kita bangkit diri bersama-sama, katakan ku nyanyi, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak Bapa, terima kasih. Oleh kasih anugerah-Mu kami ada. Sebagai kami ada pada hari ini Tuhan, dalam keadaan baik dan sehat. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di mana sepanjang minggu ini Tuhan berkati kami, Tuhan pelihara kami, Tuhan lindungi kami, bahkan Tuhan bela kami. Kami bersyukur ya Bapa, semua karena anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Bapa, terlebih kami Bapa telah menaikkan pujian penyembahan kepada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan, dan kami tahu Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Bapa, kehadiran-Mu Bapa kami rindukan ya Bapa.
lewat isi hatimu yang kau curahkan bagi kami semua ya Bapa. Bersabda atas kami semua ya Bapa, biar Allah Roh Kudus akan berikan kami hikmat, marifat, pengertian, sehingga firman itu tidak lalu sia-sia, tapi menjadi berkat bagi kami dan kami lakukan. Terima kasih Bapa, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Mari setiap kita yang siap diberkati oleh firman Tuhan, kita berkata, amin. Silakan saudara. Shalom. Ya, udah lama gak kesini nih, ya, cukup lama, setahun lebih. Jadi hari ini saya akan bawa firman Tuhan mengenai proses menjadi sempurna. Ya, saudara, proses menjadi sempurna. Jadi kesempurnaan itu ada prosesnya, kata amin. Tidak hanya simsalabim langsung sempurna, enggak. Harus ada prosesnya. Ya. Nah, kita buka Matius 5 ya. Ayat 48 ya. Ini firman-Nya. Ya. Ya, kita baca sama-sama 1 2 3. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Artinya kesempurnaan ini adalah tuntutan Tuhan. Tuntutan Allah Bapa bagi kita semua. Amin. Jadi kesempurnaan ini harus kita alami. Harus kita capai sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Saudara lihat ya. Jangan bilang, wah saya gak bisa sempurna. Bisa saya katakan. Banyak orang berkata, wah saya gak sempurna apa gini-gini. Saya bilang, you salah. Firman Tuhan berkatakan, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga sempurna. Haleluya. Nah, saudara, kita harus mencontohkan Bapa di surga. Ya. Nah, di perjanjian lama dan di perjanjian baru. Perjanjian baru itu Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 17 ayat 11 itu ya. Bahwa nama Bapa itu Tuhan Yesus. Ya, jadi kita harus mencontohkan di perjanjian lama Bapa, di perjanjian baru Tuhan Yesus. Haleluya. Nah, Roma 8 ayat 9 berkata demikian. Ayat yang kedua, ya. Jadi jangan pernah Anda berkata, wah saya nggak bisa sempurna Pak. Saya katakan bisa. Karena itu tuntutan Allah, harus Anda sempurna. Jatuh bangun, nggak masalah. Karena firman-Nya Anda nanti saya sampaikan. Ya, Roma 8. Ya, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambar anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Artinya saudara, kita harus segambar serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Ya, saudara harus, ini kewajiban saudara. Jangan berkata enggak bisa, bisa saya katakan. Haleluya. Bahkan di 1 Yohanes 2 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 6, kita buka firman Tuhan. Ya, tolong multimedia bantu saya. Ya. Barang siapa mengatakan ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Haleluya. Amen. Jadi Anda harus hidup seperti Yesus hidup. Itu hukumnya wajib. Enggak boleh Anda kata enggak bisa. Wajib Anda harus lakukan itu. Ya. Kemudian saudara, nah kita belajar dari tukang periuk. Ya, ya. Yeremia 18 ayat 1 sampai 6. Ya, kita baca sama-sama, amin. Ayat 1 sampai 6, ayat 1 saya baca saudara. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan.
Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. 6. Ya. Sudah habis ya? Maklum belajar PowerPoint saudara. Saya baru belajar saudara, ya. Tapi saya mau belajar berusaha untuk supaya jadi ya pengkhotbah yang excellent lah. Amin, saudara ya. Nah, saudara di sini lihat, ya. Di ayat 4 Yeremia 18 tadi, ya, lihat ya. Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandang yang baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, 6, apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Artinya begini, kalau saudara ya mengalami kegagalan untuk menjadi sempurna, Anda jangan stop di situ. Amin. Karena seperti tukang periuk ini, dia akan buat bejana yang lain sesuai dengan keinginannya. Amin. Saudara kalau misalnya dalam proses kesempurnaan ini, so Anda jatuh, Anda terpuruk, saudara jangan Anda stop di situ. Amin. Karena proses Tuhan belum selesai. Anda bisa dibuat sesuatu yang baru lagi sesuai dengan kehendak Dia. Banyak orang Kristen saudara waktu terpuruk selesai sudah. Ya udah sampai mati begitu. Terpuruk terus. Tapi Tuhan mau kita bangkit menjadi sempurna. Katakan amin. Lihat tangan kirimu, ya. Kira-kira meyakinkan gak disempurna? Saudara, ya saudara mungkin udah hilang gigi satu ompong, ya kan, rambutnya putih kayak saya, udah sudah ubanan, saudara. Itu alami, saudara. Penuaian itu alami, amin, amin. Tapi bukan berarti saya nggak bisa sempurna, saya harus sempurna, ya, saudara ya. Jadi kalau bapak ibu yang sudah tua, ingat ya itu proses alami, amin. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala, amin. Karena kesempurnaannya itu. Haleluya. Ya, amin. Jadi tidak ada kata mengatakan saya nggak bisa sempurna. Saya katakan tidak benar itu. Karena Tuhan bisa buat, kalau engkau jatuh, gagal dalam kesempurnaan, Tuhan bisa buat yang lain sesuai dengan kehendak Dia. Amin. Ya. Kemudian saudara, nah kita lihat proses daripada seorang yang namanya Ayub. Ya. Ayub itu mengalami proses yang sangat luar biasa, saudara. Amin. Nah, saya percaya saudara sudah tahu semua ceritanya Ayub, amin. Ayub itu hartanya habis, anaknya mati semua. Kemudian dia mempunyai, ditambah lagi penyakit bisul yang busuk. Ayub. Ya. Saudara, begitu beratnya Ayub mengalami penderitaan. Saudara mungkin kalau Anda mengalami penderitaan seperti ini, mungkin Anda bunuh diri. Saudara. Karena luar biasa beratnya. Saudara. Harta habis semua, kemudian anaknya mati semua. Dia kena lagi penyakit bisul yang busuk sekali, bau sampai dia harus menggaruk dengan beling boroknya itu. Ya, saudara ya, sungguh luar biasa. Menderitanya luar biasa Ayub. Saudara, sebabnya kenapa? Tuhan izinkan iblis untuk mencobai Ayub. Amin. Tuhan izinkan iblis loh. Ya. Untuk Ayub mengalami penderitaan ini. Saudara, tapi yang luar biasa di mana Ayub ya, waktu menghadapi penderitaan ini, bahkan istrinya ngomel, mengutiki, mati aja lu.
ngapain lu, kutuk aja Tuhan Allahmu, mati aja lu. Tapi Ayub tidak berdosa dalam hal ini. Ya, kita lihat di Ayub pasal yang ke 29. Ayub 2 pasal 9. Ya. Ya. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah ayah Allahmu dan matilah. Ya. Ayat 2. Kemudian saudara, Ayub 1 ayat 22. Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa. Banyak orang sudah terjun dari apartemen rame-rame mati. Kenapa? Menderita. Betul? Saya ingat betul di mana tuh ya. Ada istri, anak, sama suaminya terjun dari lantai berapa? Di mana tuh ya? Sunter apa ya? Apartemen dia di mana tuh? Mati. Banyak lagi yang gantung diri. Kenapa? Punya masalah. Bayangkan kalau seperti Ayub, mereka mengalami penderitaan seperti itu. Ya, mungkin ya itulah baru hanya utang aja mereka sudah kalang kabut. Ya, utang aja udah kalang kabut. Saudara, akhirnya mereka bunuh diri berjamaah. Ya, dan banyak hal lagi ya. Membuat penderitaan itu akhirnya orang mati hidup. Dia pikir saudara, bunuh diri itu dosa enggak? Dosa, kenapa? Jangan membunuh, kau bunuh dirimu sendiri, itu dosa. Kalau dia mati ya masuk neraka, amin. Ya, benar kan? Jangan membunuh firman Tuhan. Dia bunuh dirinya sendiri, artinya dia berdosa. Ya, amin. Ya. Nah, Ayub luar biasa itu. Nah, saudara lihat, proses Ayub menderita untuk menjadi sempurna itu memang panjang. Panjang luar biasa, ya. Nah, kemudian akhirnya, ingat ya, setiap proses itu ada akhirnya. Amin. Bukan nggak ada akhirnya, ada akhirnya. Kalau Anda mengalami proses kesempurnaan ini, saya katakan Anda ada akhirnya. Nggak selamanya diproses terus. Amin. Nggak selamanya Anda diproses terus, enggak. Ada waktunya Anda selesai diproses. Seperti Ayub. Ya. Nah, Ayub ya akhirnya prosesnya selesai. Ya. Nah, kemudian asal saudara kalau diproses itu jangan berbuat dosa. Seperti Ayub, jangan kutuki Allah kalau itu memang prosesnya dari Allah. Amin. Nah, kemudian kita lihat Ayub 42 ayat 5. Ini satu yang luar biasa. Jadi proses itu ada maksud Tuhan. Ya. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang kau, tentang Tuhan ya. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah ini. Proses kesempurnaan Tuhan tahu. Ayub itu tidak kenal Tuhan. Pak, dia kan orangnya saleh, jujur dan sebagainya, betul. Tapi belum tentu dia kenal Tuhan. Kenapa dikatakan begitu? Ayub mengatakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Amin. Ya, prosesnya Ayub supaya tahu Tuhan itu bagaimana. Jangan cuma kata orang. Saudara juga harus datang ke tempat ini, saudara tahu Tuhan. Amin. Jangan kata orang. Apalagi pakai perasaan, jangan. Kita sampaikan ya. Nah, akhirnya Ayub mengalami berkat yang luar biasa. Ya. Ayub 42 ayat 10. Ya. Di mana hartanya semuanya dikembalikan 2 kali lipat. Ya. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah meminta doa. Ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu.
Amin. Jadi dalam ini Ayub mengalami proses kesempurnaan. Dia tahu satu, Tuhan yang dia sembah itu luar biasa. Yang baik, sungguh amat baik. Amin. Kedua, dia mengalami double portion hartanya. Amin. Saudara, itulah akhir dari proses, saudara. Jadi kalau saudara saat ini mengalami proses untuk kesempurnaan, saya katakan tetap bertahan. Karena semuanya ada waktunya selesai. Amin. Amin. Ada waktunya. Saudara, jangan kau bangkrut terus, jangan. Tetap bertahan, tetap berusaha agar kau bisa mengalami seperti Ayub, double portion, 2 kali berkat. Memang karena Tuhan izinkan seperti itu. Amin. Ya, ingat Ayub dicobai oleh iblis, setan. Ya, makanya setan itu berusaha supaya mematikan Ayub, tapi Tuhan katakan jangan kau ambil nyawanya. Yang lain boleh, tapi ini aja satu aja yang. Ya. Amin. Jadi proses ini saudara buat Ayub luar biasa. Saya percaya ada angkat tangan enggak yang alami proses seperti Ayub? Hartanya habis, anaknya mati semua, borong-borong, koreng-korengan, bisul, busuk itu. Enggak ada kan? Enggak ada saudara. Tuhan tahu kemampuan saudara. Ingat ya, Tuhan tahu kemampuan saudara. Kalau kau diproses oleh Tuhan, Tuhan tahu kemampuan saudara. Ingat, Tuhan enggak memproses orang kau seperti Ayub, enggak. Tuhan proses saudara sesuai dengan kemampuan saudara. Amin. Jadi kalau diproses, saya percaya kemampuan saudara itu sanggup untuk menghadapi proses-proses penderitaan untuk menjadi sempurna. Dengan baik, proses itu ada waktunya. Amin. Ada masa stopnya, ada itu. Bukan terus menerus. Tuhan kita enggak begitu. Tuhan kita sangat baik. Amin. Ada waktunya. Ya. Amin. Anak muda juga. Anak diproses juga. Amin. Diproses ini, saya proses dulu. Jangan bilang enggak, proses saya katakan. Enggak ada ini. Enggak ada proses semuanya. Amin. Untuk kesempurnaan saudara. Amin. Ya, kemudian sudah lihat. Ya, selanjutnya ada orang yang bernama Yusuf. Yusuf ini diproses bukan oleh Tuhan, oleh saudara-saudaranya. Tadi kan oleh Tuhan kan, diizinkan iblis memproses Ayub. Tapi ya Yusuf ini enggak. Yusuf diproses oleh saudara-saudaranya hanya karena mimpi. Hanya karena mimpi dia yang paling hebat, saudara-saudara enggak. Hanya karena mimpi, belum kenyataan. Saudara-saudara sudah iri, dengki, benci sama Yusuf. Hanya karena mimpi, belum kenyataan. Ya, belum kenyataan mereka sudah benci sama Yusuf. Saudara lihat ya. Kita buka firman Tuhan. Ya, oke saya katakannya. Yusuf diceburin ke sumur, saudara-saudaranya ya. Dijual ke Mesir sebagai budak. Apalagi Yusuf difitnah oleh istri Potifar, ya. Kejadian 39:19. Yusuf dipenjarakan. Ya, Kejadian 39:20. Yusuf dilupakan teman di penjaranya, dilupakan tuh. Pokoknya Yusuf mengalami penderitaan tuh akibat oleh saudara-saudara. Siapa saudara ini yang di tempat ini mungkin Anda menderita karena saudaramu? Ada? Anda dibenci karena saudaramu? Anda jadi begini karena saudaramu? Ada? Oh enggak ada, puji Tuhan, berarti Anda enggak seperti Yusuf. Ya? Amin? Kalaupun ada, Anda belajar seperti Yusuf. Amin? Ya. Bayangkan, masukin sumur, kejebur ke sumur, dijemurin. Dijual ke Mesir sebagai budak. Difitnah istri Potifar. Kenapa? Wah, Yusuf mau memperkosa saya, kata istri Potifar. Padahal enggak begitu kenyataannya. Yusuf dipenjarakan. Ya. Yusuf dilupakan teman sepenjaranya. Nah, prosesnya kalau saya baca cuma dikit ini. Tapi itu panjang waktunya.
Amin. Ini gak sesuai dengan saya ngomong gini, tapi panjang waktunya. Dan saudara lihat akibat Yusuf mengalami proses untuk kesempurnaan ini, kita lihat. Kejadian 41. Ya. Ingat yang pertama Ayub diproses oleh iblis. Yang kedua ini Yusuf diproses oleh saudaranya sendiri. Kejadian 41, lihat akhir dari proses, sekali lagi ada masanya proses itu. Kejadian 41 ayat 42 sampai ke 43. Ya. Ya. Mata saya masih bisa lihat itu, berarti mata saya masih bagus nih. Ya, matanya masih bagus nih. Bapak-bapak masih bisa lihat jauh gini? Mas pakai kacamata Pak, berarti masih bagusan saya mata saya. Ya itu nggak tahu lah, dianugerahkan Tuhan saya seperti itu. Baca aja saya nggak pakai kacamata. Amin, asal terang aja. Kejadian 41 ayat 42 sampai 43. Nah, ayo 42 dulu ya. Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakan pada jari Yusuf. Lalu ia memakaikan pada Yusuf pakaian dari linen halus dan mengenakan kalung emas pada lehernya. Firaun menyuruh menaikkan Yusuf ke dalam keretanya yang kedua dan berserulah orang di hadapan Yusuf. Hormat, demikian Yusuf diangkat Firaun menjadi pemegang kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi setelah proses yang panjang itu, akibat saudara-saudaranya, Yusuf mengalami pengangkatan. Orang kedua di Mesir. Ya, saudara, hanya ini ya, kata ayat 41-nya. Engkaulah yang menjadi pemerintah, pemegang kuasa atas istanaku, dan seluruh rakyatku akan diatur oleh perintahmu, dan hanya tatailah kelebihanku daripadamu. Lihat, orang yang tadinya nggak ada apa-apa, ya, menjadi orang yang luar biasa di tanah Mesir. Orang kedua Firaun. Amin. Saudara, nggak tahu di Indonesia bisa nggak begitu? Bisa nggak presiden orang Indonesia nanti wakilnya orang Kristen? Bisa nggak, saudara? Bisa. Presidennya juga bisa orang Kristen. Amin. Bisa, bisa, saudara. Kalau Tuhan sudah tunjuk itu nggak bisa ada yang intervensi. Percaya dong. Jangan percaya, percaya. Kalau Tuhan sudah tunjuk dia jadi presiden Indonesia, orang Kristen pasti jadi. Demikian juga kejadian seperti Yusuf. Yusuf jadi orang kedua terhebat di Firaun itu atas penunjukan Tuhan. Amin. Proses ya, proses yang luar biasa. Ya. Saudara, kemudian selanjutnya, nah kita lihat. Bukti bahwa Firaun itu mengikuti rencana Tuhan. Ya. Kejadian 45 ayat 45. Ya. Nah, ini kan saudaranya nih kelaparan nih, tanah Kanaan nih. Ya. Saudara, lihat ya. Yusuf sudah ya. Dia diproses Tuhan melewat sudah saudaranya. Ya. Saudara, kalau saudara mengalami penderitaan karena saudara-saudara. Karena saudara-saudara ya, atau adik, kakak, terserah. Kemudian Anda jadi orang hebat nih. Jadi orang hebat nih, orang kaya raya gitu, kayaknya triliunan. Kemudian datang saudaramu yang menghiali saudara itu, yang mengalami yang membuat Anda menderita. Kira-kira sudah sikap saudara gimana? Ya, sikap saudara gimana?
Apakah engkau balas dendam, benci, usir dia, enggak ngaku saudara? Kadang-kadang sudah di koran itu ada, tidak ada hubungan lagi ini sebagai anak. Pokoknya ada putusan hubungan, ada kadang-kadang begitu. Ya. Nah, Yusuf mengalami hal yang sama. Ya, Kejadian 45 ayat 4 sampai 5. Ya, lihat ya. Ini saya nih TB2 ini ya, agak beda di situ ya. Terjemahan baru 2 ya. 4, kemudian Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, lihat waktu mereka bertemu Yusuf dengan Yusuf. Yusuf jadi orang hebat, lihat ya. Mendekatlah kepadaku. Lalu mereka pun mendekat, katanya lagi, aku Yusuf ini saudara-saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesal diri, karena kamu jual aku ke sini justru untuk menyelamatkan hidupmu. Hiduplah Allah yang mengutus aku menduliai kamu. Saudara, lihat. Saudara-saudaranya itu ketakutan. Bertemu dengan Yusuf yang dibuang ke sumur, kemudian dijual ke Mesir. Ketakutan mereka semua. Amin. Lihat, orang bersalah itu pasti akan mengalami ketakutan. Ya, orang bersalah akan mengalami ketakutan. Saudara-saudaranya begitu juga, saudara Yusuf. Takut dengan Yusuf, jangan-jangan gue dibantai semua, nih mati semua. Ini prosesnya ya. Saudara lihat, tapi Yusuf punya hati yang luar biasa. Amin. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Ya, saudara ingat ya. Dia mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak buat kejahatan atas saudaranya. Saya katakan, karena hati Yusuf seperti ini, maka dia diproses Tuhan menjadi orang kedua di Mesir. Dengar baik. Ya. Tapi kalau dari sumur dia sudah benci sama saudaranya, nggak bakalan dia jadi orang kedua di Mesir. Saya katakan. Amin. Jadi nggak mungkin Yusuf jadi orang kedua ke Mesir. Kalau waktu dibuang ke Mesir dia bilang, awas lu ya, gua bunuh kau semua. Nggak bisa. Ya, tapi Yusuf tidak berkata-kata seperti itu. Bahkan waktu berhadapan dengan saudara-saudaranya, dia juga orang kedua di Mesir, dia tidak berkata-kata yang busuk. Dia katakan ya. Sekarang janganlah berusaha hati dan janganlah menyesal diri karena kamu menjual aku ke sini justru untuk menyelamatkan hidup. Lah, Allah mengutus aku menduliai kamu. Jadi dia Yusuf pergi. Allah mengutus dia ke sana supaya memberkati saudara-saudaranya. Jadi luar biasa Yusuf, amin. Amin. Dia punya hati yang benci. Dia mengampuni saudara-saudara. Saya mau saudara, adakah saudara mempunyai unek-unek di hati nggak bisa mengampuni? Orang Kristen biasanya malu-malu begini. Ada? Di gereja itu banyak sudah. Saya banyak menyaksikan orang sudah tua pun, wah Pak saya nggak bisa ampunin dia Pak, jahat sekali sama saya Pak, oh saya begini Pak karena dia Pak, begitu. Saudara ya, ada. Dan juga saya percaya di sini ada. Amin, cuman malu aja. Cuman malu aja. Tapi saya sampaikan saudara, kalau saudara sampai hari ini tidak bisa mengampuni saudaramu atau orang lain yang bersalah kepadamu, dengar baik. Kita lihat di Matius 6. Ya. Saya katakan supaya Anda clear di sini, saudara. Hal pengampunan clear di sini. Amin. Anda pulang clear di sini. Nggak boleh Anda pulang bawa terus itu. Ya. Kita lihat Matius 6. Ya. Ayat 14. Ya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Di sini ada penekanan, saudara. Ada penekanan Bapa pada kita. Kalau lu nggak ampuni saudaramu, orang lain, aku juga nggak ampuni.
Lihat ya, penekanannya begitu. Dosamu yang begitu banyak nggak bakal diampuni kalau engkau nggak mengampuni satu orang yang berdosa sama. Amin. Makanya saya bilang clear dulu di sini, agar ada pengampunan. Pengampunan kan itu nggak gratis, saudara. Amin. Anda diampuni Tuhan gratis nggak? Gratis. Anda mengampuni orang lain juga gratis. Nggak ada bayar uang 100 juta, 200 juta, nggak ada. Anda ampuni harus gratis. Amin. Jadi penekanan Tuhan di sini. Kalau engkau nggak bisa ngampuni, aku juga nggak bisa ngampuni. Pak, dosa saya banyak. Iya, bahasa banyak. Tapi Tuhan nggak ngampuni saudara. Kenapa? Karena kesalahan orang lain Anda nggak bisa ampuni. Ya, clear ya? Jadi kalau ada kesalahan orang lain saudaramu, ampuni dia. Amin. Sebab saudara, kalau pengampunan itu akan dibawa terus dalam kehidupanmu sampai kau tua, dengar baik. Selain dosamu nggak diampuni, engkau akan timbul akar pahit. Akan timbul akar pahit. Ya, akan pahit, kecewa, sakit nanti. Saudara tahu akar pahit? Itu akan membuat engkau mengidap penyakit kanker. Penyakit yang mematikan. Ngeri nggak, saudara? Saya mau tanya, mau idap penyakit kanker atau ngampuni? Iya dong. Amin. Mau kanker? Ya. Tuh, bagus ya. Jangan. Lepaskan aja pengampunan, sudah selesai kok. Karena survei ini, ada seorang dokter mensurvei itu. Orang-orang yang kena penyakit kanker, yang 2-3 bulan, 3 bulan itu akan mati, saudara. Saudara, dokter ini kasih trik, ayo, kamu semua yang sakit penyakit kanker ini yang umurnya udah 2 bulan, 3 bulan mati, 6 bulan mati, dia bilang, coba kamu berikan pengampunan kepada orang-orang yang bersalah kepada kamu. Saya nggak tahu dokternya, lupa namanya. Kemudian saudara dokter ini kasih tahu mereka, ampuni orang yang besar kepadamu. Yang luar biasa, 57 orang yang menderita sakit kanker yang divonis mati oleh dokter sembuh. Amin. Jadi pengampunan itu obat yang luar biasa. Ya, kalau sampai hari ini Anda sakit, dengar baik, kemungkinan besar Anda nggak bisa mengampuni orang. Anda bahkan sampai akar pahit. Akan pahit itu luar biasa. Ya, sehingga kau akan mengalami sakit. Ya. Apalagi yang kronis-kronis itu. Amin. Amin. Mau mengampuni? Saya harap di sini selesai mengampuni. Haleluya. Nah, saudara Yusuf. Ya, Yusuf kemudian dia mengampuni saudara-saudaranya. Tapi dia juga berempati kepada saudara-saudaranya yang kekurangan makanan. Empati itu adalah Anda turut merasakan penderitaan orang itu, empati. Ya. Kemudian selanjutnya adalah simpati. Ya, ini hampir sama, tapi Anda melakukan bantuan pertolongan kepada orang itu. Yusuf lakukan itu, empati dan simpati. Amin. Lihat ya. Bukan hanya dia mengampuni, tapi dia bantu saudara-saudaranya yang kelaparan. Haleluya. Ingat ya. Nah, Tuhan Yesus juga di Matius 25 ya, untuk supaya saudara punya empati dan simpati kepada orang-orang yang hina. Buktinya ada. Selama Yesus hidup, dia berempati kepada orang-orang susah, orang miskin, dikasih makan, sembuhkan orang sakit. Dia berempati dan simpati. Itu Yesus. Saudara juga harus seperti itu. Sebab di akhir zaman ini, di Matius 25, ya kita baca ya.
bodoh amat dengan gereja juga itu sama juga tuh. Ada berempati sama gereja, bersimpati sama gereja kepada orang susah, orang miskin. Saudara, kalau gerejamu nggak punya uang gimana? Hina juga dia, gereja hina itu. Gereja nggak ada apa-apanya. Harus bersimpati. Oh iya, gereja punya uang nih, perlu uang nih. Gereja perlu simpati nih, saya bantu dia. Begitu. Jangan diem baik. Amin. Nah ini kan ya. Kita lihat Matius 25. Perikopnya penghakiman terakhir. Ya. Ayat yang ke-35 ya. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu menjenguk aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Lalu orang-orang benar itu akan menjawab, ya, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan atau haus dan kami memberi engkau minum? 38, kapan kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang, dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat engkau sakit atau dalam penjara, kami mengunjungi engkau? Lalu raja itu menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya. Amin. Ini bentuk Anda mengasihi Yesus. Bentuk Anda peduli pada Yesus. Amin. Ya, makanya persembahan diakonia harus digalakan. Amin. Ya, bantu orang-orang susah, orang miskin. Karena itu adalah empati dan simpati, saudara. Hari ini di gereja saya ini ada persembahan diakonia nih untuk orang-orang miskin. Saya bagikan itu. Karena kita harus begitu, katakan amin. Ini hari terakhir. Kita nggak boleh cuek sama orang-orang seperti itu. Nggak peduli, saudara. Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kau nggak lakukan ini, saudara, bahaya, saudara. Ya, aku akan campakkan kau di api yang menyala-nyala. Ya, yang di sebelah kiri itu. Orang benar itu lakukan aja kebaikan, tapi dia nggak tahu. Tapi Yesus mengatakan, engkau telah melakukan untuk aku. Makanya lihat, apa makna hari ini? Jangan engkau sombong. Kalau engkau hebat, jangan engkau sombong, saya katakan. Kita harus berbagi berkat itu bagi banyak orang. Tuhan katakan apa? Kita harus diberi maka untuk memberi. Jangan kita egois. Ini jadi pemikiran egois ini. Jangan kita egois akan hidup ini. Amin. Banyak orang-orang susah di sekitar kita, apalagi jemaat Tuhan, saudara kita seiman yang susah, kita biarkan saja, Anda dosa. Haleluya. Amin. Hari ini tergerak hatimu untuk tidak egois atas dirimu sendiri. Anda berbagi. Amin. Seorang pembisnis Amerika, orang kaya di Amerika, ya, dia raja minyak di Amerika. Namanya John D. Rockefeller. Di umur 50-an, 53 apa? Dia diponis penyakit kanker hati. Dokter mengatakan 6 bulan mati. Dokter di Amerika 6 bulan mati. Apa yang terjadi? Kemudian dia sadar, ya, dia harus peduli dengan orang-orang susah, gereja, penginjilan sebagainya. Dia beri hartanya untuk itu semua. 6 bulan nggak mati. Setahun nggak mati. 2 tahun nggak mati. 3 tahun nggak mati. 4 tahun nggak mati. Bahkan dia mati usia 97 tahun. Baru dia mati. Karena dia memberi. Firman Tuhan Matius 25 ini. Amin. Dia bikin yayasan penginjilan. Pokoknya luar biasa. Dibantu orang-orang. Semua luar biasa. Kan dia kaya luar biasa. Dia raja minyak di Amerika. Ingat. Saudara ya.
Tuhan tidak pernah gagal akan firman-Nya. Kalau engkau memberi, pasti diberi. Amin. Saudara, itu luar biasa ini. Jangan sampai Anda seperti orang-orang yang egois. Wah, untuk saya, nggak ada gunanya. Ingat, semuanya pasti akan mati. Kata amin. Siapa yang mau selama-lamanya hidup? Nggak mau lah, itu cuma lagu. Amin. Amin. Ngapain umur 100 tahun tapi diranjang begini? Wah, ngapain? Saya melayani seorang nenek di tempat saya, umurnya udah 90. Ngomongnya apa? Cepat mati aja. Bener loh. Mati aja gua nih, mati. Jangan begitu, Bu. Jalan udah begini. Aduh. Saya layani pejabat kudus kan. Mau mati aja Pak dia, Pak. Lihat umur 90 mau mati aja. Amin. Ya, anak muda jangan berbangga ya, kamu hebat-hebat ya. Dengar 90 pada peot semua loh. Saya tuh bangga nih, waduh. Ganteng apa semuanya. Sekarang peot semua nih. Rambutnya botak, putih, keriput. Jangan ada sombong, enggak, jangan. Yang cantik sini, paling cantik ada, sini. Ya. Dengar, nanti umur 70-80, peot. Ingat, sadar itu. Dan akhirnya mati. Amin. Sadar, segitulah perjalanan hidup kita semua. Tapi bagaimana engkau menjadi sempurna itu penting sekali. Amin. Supaya engkau masuk dalam kerajaan surga. Supaya engkau diberkati Tuhan, berlimpah-limpah. Diberkati untuk menjadi berkat bagi sesama. Orang hina, lihat ini. Berempati, simpati. Amin. Saya kadang-kadang ini juga mobilnya bagus sekali. Ngasih gope aja untuk yang bantuin dia untuk jalannya supaya enak itu. Gak mau ngasih, ini orang mobilnya bagus, mobil saya jelek saya kasih kok. Ya, begitu. Ngasih gope aja gak mau. Aduh. Saudara ini, makanya saya bilang itu dari hati, saudara. Kalau saya sebisa mungkin ngasih, saudara. Bahkan sampai baiknya sama orang tukang pawang itu. Saya kasih 2.000, naik motor 2.000. Orang mobil kagak dikasih apa-apa. Saya sampai 2.000 kasih terus. Saya bilang ini orang pelit banget ya. Di sini nggak ada, amin? Nggak ada yang ngaku ya. Ya, jangan gitu, saudara. Kita ini nggak boleh begitu. 500 engkau nggak bisa bangkrut, engkau nggak bisa miskin, saya katakan. Tapi engkau menjadi berkat bagi mereka. Amin. Amin. Iya, saudara. Saya kadang-kadang kesal juga. Mobil hebat-hebat, bagus gini. Mobilnya hybrid gitu kan. Tahu nggak hybrid tuh? Tahu nggak hybrid tuh nggak? Iya, kalau sekian kilometer dia pakai listrik. Bensin apa? Bahkan udah naik berapa kilometer lagi dia tuh jadi pakai ini. Listrik. Saya bilang, aduh. Mobilnya mah. Kasih gope aja nggak mau. Untung aja tukang parkir, tukang pawangnya baik. Kalau dia nggak baik, digoretin aja, lecetnya, perut, habis loh. Untung aja pawangnya baik-baik. Ya, pan ditolongin supaya dia lancar untuk beloknya. Apalagi kalau rame-rame gitu kan. Amin. Amin. Di sini nggak ada amin. Amin. Ya, seneng lu ngasih lu bener. Kalau ngasih itu seneng. Seneng tuh. Kita masa, waduh ya, terima kasih Tuhan. Masih diberi kesempatan untuk memberi. Amin. Nah selanjutnya saudara, ya ini perasaan ya. Kenyataan, iman, dan perasaan. Ya, ini perasaan ini kalau dibawa-bawa saudara, makanya pengampunan akan dibawa-bawa kayak perasaan akan akhir pahit, kepahitan. Ya. Jadi saudara harus di gereja ini satu kenyataan, nyata. Engkau ke gereja bukan karena perasaan, kata amin. Wah, di gereja ini merinding gua nih, ada Tuhan. Nah, itu perasaan itu. Itu ada yang begitu. Oh, nggak merinding dia ke gereja. Nggak mau gereja nggak ada Tuhan situ, nggak merinding gua. Perasaannya begitu. Ada yang begitu. Ya, bahkan juga pakai perasaan. Waktu dia mau gereja, ya perasaan gua nggak enak nih. Aduh,
Panas gereja, perasaan. Saudara, itulah yang bermain selalu dengan perasaan banyak orang. Harusnya Anda datang ke gereja dengan sengaja. Dengan sengaja, kenapa? Ketemu Tuhan yang nyata, katakan amin. Ketemu Tuhan yang nyata loh. Ya, nggak boleh pakai perasaan. Tuhan hadir kok. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, dia hadir. Amin. Ini lebih banyaknya. Ya, jangan pakai perasaan di gereja ini. Ya, iman. Kenyataan iman. Anda percaya sama Yesus diselamatkan. Itu nggak pakai perasaan. Makanya banyak orang yang datang altar call berkali-kali. Saya bilang, orang itu udah nggak benar tuh. Dia pakai perasaan nih. Ya, hari ini selamatkan, besok kali selamatan, begitu terus. Keselamatan itu sekali selama-lamanya. Dan kau kerjakan itu. Amin. Itu nyata, kenyataan. Amin. Jadi mari ya, jangan pakai perasaan. Kau datang kerja dengan sengaja ketemu Tuhan. Di situ apa ada kesembuhan, mukjizat nyata saya katakan. Ya. Oleh bil Tuhan Yesus kamu disembuhkan, itu nyata. Bukan perasaan saudara, itu nyata, saudara. Amin. Percaya, nyata, kesembuhan terjadi. Haleluya. Ya, mari ya, saudara ya. Sungguh-sungguh sama Tuhan ya. Jangan pakai perasaan, saudara. Makanya kok bawa perasaan sakit hatimu terus akan akar pahit. Ya, kita lihat Efesus 4. Ya. Gereja ini kenyataan, ada Tuhan di sini, amin. Ada nggak dia? Ada, kita nggak lihat, tapi dia ada. Ya, makanya saudara waktu memuji menyembah Tuhan itu agungkan dia. Jangan bilang mi, terus waduh bahaya saudara. Saya terus jangan, agungkan aja dia. Amin. Ya, agungkan dia. Jangan kita terus, jangan, agungkan dia aja. Efesus 4. Ya. Ayat 31, segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula segala kejahatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, kegaduhan dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 5:1, sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah. Ini TB2 ya, terjemahan baru 2. Teladanilah Allah. Amin, saudara ya. Teladanilah Allah. Siapa? Yesus. Saudara, Yesus mati di kayu salib, dia nggak katakan aku benci sama manusia ini. Nggak tahu diri dia semua. Coba kalau kata-kata gitu. Dia bukan Allah. Dan dia Allah, diberikan ampunlah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia Allah itu. Dikatakan, akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Dia Allah, akulah. Daud gak bisa kan akulah, gak bisa. Samuel gak bisa aku. Tapi Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Amin. Petrus gak bisa begitu, bilang aku. Paulus gak bisa berani katakan aku, gak berani. Hanya Yesus karena dia Allah. Amin. Amin. Haleluya. Mari ya. Yang pertama, saya rindu lepaskan pengampunan. Artinya di sini beres semua dalam pengampunan. Amin. Supaya hidupmu diberkati Tuhan. Supaya engkau menjadi sempurna seperti Bapamu yang disuka sempurna. Haleluya. Oke, musik. Saya mau berdoa untuk saudara. Siapa yang siap dibentuk? Menjadi sempurna, ada prosesnya, ada waktunya selesainya. Kemudian Bapak sentuh hatiku juga bagus, tapi juga saya mau orang ini ya. Bagaikan bejana siap dibentuk.
pujian ini sebagai doamu kepada Bapa di surga untuk disempurnakan selalu. Ya. Bagaikan yes. Anda siap sebagai bejana yang siap dibentuk. Dibentuk oleh tangan Tuhan yang penuh kasih. Adakah saudara yang sakit saat ini? Kalau Anda sakit, Anda cukup angkat tangan saja. Baik kronis maupun tidak. Mari, saya mau berdoa saudara. Bapa di surga, kami semua dalam proses kesempurnaan Tuhan. Karena dalam proses ini Tuhan kami mengalami sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter Tuhan. Kami punya Tuhan yang benar, Tuhan yang baik. Firman-Mu berkata, mintalah kepada Bapa di surga kesembuhan pakai namaku, nama Yesus Kristus, maka diberikan kesembuhan kepadamu. Hamba berdoa Tuhan, tangan-tangan yang terangkat, yang mengalami sakit penyakit. Karena kesembuhan itu nyata, bukan perasaan. Kesembuhan itu nyata. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus yang sakit hari ini, yang mengangkat tangan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Kirabasandara matakan sakit penyakitmu oleh karena iblis setan bisa terjadi. Saat ini aku patahkan segala kuasa-kuasa kegelapan iblis setan yang menyebabkan kau sakit di dalam nama Yesus. Engkau keluar dari tubuh anak-anak Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, setan iblis kau keluar. Haleluya. Yang kedua, kalau engkau merasa jatuh, bangun dalam kehidupan ini. Engkau mendengarkan firman Tuhan. Engkau jatuh, tidak dibiarkan tergeletak. Tuhan buat bencana yang lain yang indah sesuai dengan rencana kehendaknya. Kalau engkau gagal, bangkrut dan sebagainya, saya katakan Tuhan akan buat bencana yang lain yang indah sesuai dengan kehendak rencananya. Kalau engkau orangnya saat ini, mari angkat tanganmu. Bapa, dalam proses kesempurnaan ini Tuhan, ada anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan yang merasakan ya Bapa, jatuh ya Bapa, ataupun usahanya tidak baik-baik saja Tuhan, atau saja Tuhan mereka mengalami stres yang sangat besar ya Bapa,
dalam kehidupan ini. Tapi kami percaya punya Allah yang sangat baik. Allah yang berkuasa di bumi dan di surga. Bapa, kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami pewaris kerajaan Allah Bapa. Warga negara kami surga Tuhan. Saat ini Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Pulihkan mereka Tuhan. Bangkitkan mereka kembali semangat untuk menyala-nyala Tuhan. Dalam berbisnis, berusaha, bekerja Tuhan. Agar mereka Bapa mempunyai Bapak gairah untuk keberhasilan ya Bapak. Untuk Bapak tangan Tuhan bekerja dalam kesempurnaan ini Tuhan. Bapa di surga, jangan biarkan mereka Bapak dalam keterpurukan Tuhan. Tapi angkat mereka kembali Tuhan. Angkat mereka dari keterpurukan itu Tuhan. Agar mereka Bapak kembali pemenang, bahkan lebih pemenang, diberkati berlimpah dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu. Aku berdoa bagi anak-anak-Mu tempat itu. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak. Bila kami semua anak-anak-Mu Tuhan menjadi bejana yang siap dibentuk oleh Engkau Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni, ramah patuh, rencana hatiku. Ajarku mengerti semua kasih yang selalu memberi air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita bangkit berdiri. Siapa di antara kita yang mau diproses? Nggak ada yang mau. Berarti nggak dapat double porsi seperti Ayub. Siapa mau diproses Tuhan? Haleluya. Nggak mau juga pasti diproses, ya. Karena kita semua hidup adalah sebuah proses. Dan kita dapat proses dari Tuhan, bersama Tuhan kita pasti mampu. Amin. Ya, percaya itu, jangan hindari proses. Makin besar prosesnya, makin besar bonusnya. Oke Pak? Ya, haleluya. Mari kita arahkan tangan kita kepada Bapak Dedi Runtuh, Gembala di Bapak, kan Tuhan Yesus memberkatinya di dalam setiap langkahnya Tuhan. Apa yang sudah ditaburkan di tempat ini akan menjadi berkat bagi kami semua, bahkan bagi setiap orang yang mendengarkan firman yang Tuhan sampaikan lewat dia. Biar Engkau berkati penggembalaannya, berkati keluarganya, anak, istri, cucunya. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang sempurna turun atasnya. Dan terus menjadi alat Tuhan, menyelesaikan amanat agung Tuhan ini sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih.
ucapan syukur dalam segala keadaanmu. Baik atau tidak baik, sedang diproses atau sedang menerima berkat-berkat Tuhan, jangan lupa bersyukur kepada pemberinya, bukan fokus kepada berkatnya. Biarlah kiranya Tuhan terus menyertai saudara, dan mari kita siapkan hati kita untuk terima berkatnya. Pulang bagi ke rumah tangga kami masing-masing, yaitu berkat damai dan sejahtera Tuhan yang melimpah, kasih anugerahnya yang dahsyat dalam setiap kehidupan kami. Dan teruslah makin hari makin intim dengan Tuhan di dalam Roh Kudus-Nya di Pentakosta yang ketika ini, hari ini, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tetap setia kepadanya dan bersyukur kepadanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.